Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sejarah Haryang. Sebelum ke pokok permasalahan, kita harus mengenal dulu Haryang yang akan dibahas di channel ini. Karena nama desa Haryang sendiri itu ada di beberapa tempat, termasuk di Subang dan di Tabalong, Kalimantan. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah Desa Haryang, Kecamatan Buah II, Kabupaten Sumedang. Untuk menuju Desa Haryang dari Jalan Poros Sumedang Cirebon itu ada 3 jalur yang bisa dilalui. Yang pertama dari kota Sumedang lewat Bojong, dan yang kedua bisa lewat Cimalaka, dan yang ketiga itu bisa lewat Jalan Poros Legok Conggeang Buah II. Jadi dalam sejarah bahwa Haryang itu didirikan oleh Wangsa Wijaya dan istrinya Nyimas Bayun. Dari catatan yang ditulis oleh Bapak Kuwu Esona yang menjadi kuwu atau kepala desa dari tahun 1949 sampai tahun 1969, dan sekretarisnya Bapak Atnawi, dikatakan bahwa Haryang itu berdiri pada 20 Mei 1665. Dan ini oleh Bapak Dr. Andes Muhtar itu dijadikan awal dari perayaan Medal Haryang atau bertepatan dengan bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Tetapi jika melihat dari tokoh-tokoh dalam sejarah Haryang ini, kemungkinan bahwa Haryang itu lebih tua dari tahun itu. Karena di Haryang itu sebelum Wangsa Wijaya datang ke Haryang itu sudah ada 2 tokoh. Jadi ada 2 tokoh yang tinggal di sana yang bernama Mbah Burian dan Demang Suryawacana. Karena ada tokoh Mbah Burian ini menjadi penyebab Haryang itu terbentuk. Jadi karena kedua tokoh itu tidak mempunyai keturunan, jadi yang dianggap mendirikan Haryang itu adalah Wangsa Wijaya dan istrinya Nyimas Bayun. Tentang Wangsa Wijaya dan Nyimas Bayun tercatat juga dalam buku Silsilah Pangeran Santri yang ada di Museum Sumedang. Di sana tertulis bahwa Nyimas Bayun merupakan putri dari Pangeran Ranggagede, Bupati Sumedang kedua, yang menikah dengan Raden Wangsa Wijaya Haryang. Jadi dalam buku itu tercatat Wangsa Wijaya Haryang. Jadi dalam buku Silsilah Turunan Pangeran Santri dengan jelas bahwa Nyimas Bayun itu merupakan putri dari Pangeran Ranggagede. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan dari buku sejarah Haryang yang ditulis oleh Bapak Kusona dan Bapak Atnawi, yang mengatakan bahwa Nyimas Bayun merupakan putri dari Rangga Gempol III. Sedang Rangga Gempol III atau Pangeran Panembahan itu merupakan putra dari Rangga Gempol II atau Pangeran Baguswaro, yang merupakan kakak dari Nyimas Bayun. Jadi Rangga Gempol III merupakan keponakan dari Nyimas Bayun, bukan bapaknya. Jadi mungkin itu yang harus direvisi dari sejarah yang ditulis oleh para leluhur kita. Sedangkan
tentang Wangsa Wijaya dalam buku yang ditulis oleh Kusuma itu dikatakan merupakan putra dari Dalam Gajah, dan dikatakan juga merupakan Bupati Bandung pertama atau Tumenggung Wira Angun-Angun. Tapi pendapat ini masih perlu penyelidikan karena hanya buku itu satu-satunya yang menceritakan tentang silsilah dari Wangsa Wijaya. Sebenarnya ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh Bapak Olin. Jadi Bapak Olin itu mendapat berita dari ayahnya, yaitu Aki Ojo. Aki Ojo itu mendapat berita dari pamannya yang bernama Ki Lebe Kamsu. Jadi Ki Lebe Kamsu ini merupakan intelektual di zamannya, di era Kusuma. Jadi menurut Abah Olin itu bahwa Wangsa Wijaya itu kemungkinan merupakan turunan dari Rangga Gempol I, karena namanya juga hampir sama, menggunakan Wangsa. Rangga Gempol I itu nama aslinya adalah Pangeran Suryadi Wangsa, bergerak Pangeran Rangga Gempol I atau Pangeran Kusuma Dinata III. Sedangkan pendiri harian itu namanya Wangsa Wijaya. Jadi ada kemiripan nama Wangsa di sana itu. Dan ini juga mendapat dukungan dari Bapak Deddy Kusmayadi, sejarawan dari Sumedang. Tetapi masalahnya Rangga Gempol itu juga banyak. Ada Rangga Gempol I, Pangeran Suryadi Wangsa, Rangga Gempol II itu Pangeran Baguswuru, Rangga Gempol III itu Pangeran Panembahan. Jadi sebenarnya Rangga Gempol yang mana? Tetapi kalau lihat Nimas Bayun itu merupakan adik dari Rangga Gempol II. Jadi sejarah tentang berdirinya Hariang itu nanti akan diceritakan lebih detailnya karena hubungannya dengan berdirinya perkampungan di beberapa tempat seperti Narimban, Songgeang, dan Malanang, Buah Dua. Mungkin juga Pangkalan, Poros, Sitalus, dan sebagainya. Dan mengenai tokohnya juga akan dibahas tersendiri karena memerlukan fokus dalam pembahasannya. Wangsa Wijaya sendiri itu meninggal di Pagaden ketika bersama istrinya Nimas Bayun berangkat menuju ibu kota Sumedang di Tegal Kalong. Dia melewati Pagaden karena di sana mungkin ada pamannya atau mungkin keluarganya juga. Di sana itu Pagaden itu ada kaitannya dengan Raden Ki Nagara, paman dari Nimas Bayun atau adik dari Ranggagede. Jadi sebelum sampai ke Tegal Kalong dia meninggal di Pagaden. Nimas Bayun itu meninggal di Tegal Kalong, ibu kota Sumedang waktu itu, yaitu pada hari raya Idul Fitri pada tanggal 18 Oktober 1678 Masehi. Jadi waktu itu Sumedang itu mendapat serangan dari Banten di bawah pimpinan Cirikwadara, tentara bayaran dari Banten yang berasal dari Banten. Jadi karena serangan mendadak waktu hari raya Idul Fitri sehingga banyak orang yang meninggal termasuk Nimas Bayun. Tetapi Bupati waktu itu Rangga Gempol III atau Pangeran Panembahan itu bisa melarikan diri sehingga ia selamat. Jadi waktu itu emang Banten dengan Sumedang itu sedang ada dalam puncak persengketaan atau perselisihan. Karena pada tahun 1677 Masehi itu Sumedang itu menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sedangkan Banten waktu itu dipimpin oleh seorang penguasa yang sangat hebat, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, yang berambisi untuk mempersatukan bekas wilayah Pajajaran. Ya salah satunya karena yang terdekat adalah wilayah Sumedang. Karena setelah Pajajaran itu wilayah
Sunda itu dibagi menjadi 3 kerajaan, yaitu Banten, Sumedang Larang, dan Cirebon. Dan semua itu telah saya tulis dan saya bukukan dalam sebuah buku yang berjudul Hariang Sejarah dan Silsilah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.